warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al hadhihi al-majalisa khalisatan liwajhikal karim. Amin. Waj'alha mizan hasanatina jami'an yawma nalqa yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la daynan illa hadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulika al-mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsani hal ya arhamar rahimin. Amin. Hadratul kiram, para masyayikh, para guru, para hujjaj, para kesepuhan, para orang tua, para aparatur pemerintah, bil khusus seluruh jajaran DKM Musholla Darur Rahman, Bapak Haji Umar beserta seluruh keluarga yang telah memberikan fasilitasnya kepada kita, tempat jamuan dan lain sebagainya, insya Allah dijadikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para guru kita, Kiai Haji Asmat Mansur MA, Kiai Haji Muhammad Daud Salim SAPM SD, Ustaz Toha, Ustaz Muhsin, juga para petugas bersuci pada kesempatan subuh kali ini dan para asatidz, para guru yang lainnya, para aparatur pemerintah, bil khusus yang tadi menyampaikan sambutan Bapak Wakil LPM Bapak Samit Supriyatna dan seluruh jajaran pengurus LPM beserta Kelurahan Cikiwul, Bapak Lurah kita yang pada hari kemarin juga milad, walaupun mungkin hari ini subuh ini beliau tidak hadir. Insya Allah sama-sama kita doakan mudah-mudahan pemerintahan kita, Bapak Lurah kita, seluruh pejabat kita dari RT sampai seterusnya, insya Allah dijadikan pejabat-pejabat yang amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan jabatannya kelak menjadi jembatan untuk dimudahkan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian para guru-guru kita, insya Allah ilmunya senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Pertama, walaupun sudah ada titipan untuk saya, kita sama-sama sekali lagi bacakan surah Al-Fatihah, terkhusus untuk semua jamaah bersuci yang dalam keadaan kurang sehat, sakit, baik keluarganya, mudah-mudahan keluarga kita semuanya insya Allah diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus guru kita Kiai Haji Jaja Jailani, juga ada jamaah kita Bapak Hidayatullah bin Bapak Haji Muhammad Kota almarhum, juga tadi Bapak Haji Kasmin, dan semuanya yang tidak tersebut ya, yang sedang sakit keluarga kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya. Amin ya Rabbal Alamin. Guru-guru kita semuanya disehatkan, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya insya Allah dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram lahum minna jami'an al-fatihah. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perintah yang tidak tersapa ketua RT, ketua RW dan para DKM masjid dan musola yang insya Allah semuanya ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di penghujung bulan Dzulqa'dah ini menyambut datangnya bulan haji yang mulia, bulan Dzulhijjah, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kepada kita bahwa setelah bulan Ramadan, setelah bulan Syawal, Allah karuniakan lagi nikmat kepada kita Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia yang kita bisa beribadah di dalamnya dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Ashhurul Hurum itu ada 10 hari yang itu adalah hari-hari yang paling terbaik di dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr, ya, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah demi waktu subuh dan juga 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Bahkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam. Tidaklah ada amalan-amalan saleh kebaikan yang kita lakukan melainkan semuanya itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah, Masya Allah. Maka niat kita azam dari sekarang nyambut datangnya bulan Dzulhijjah, kita persiapkan lahir batin kita bertekad sama-sama insya Allah kita laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling luar biasa, kadang tanpa kita sadar, ya, walaupun ya jamaah haji kita semuanya nih, alhamdulillah, kayaknya baru kemarin, ya, kita sering ratib Sucigiwul tahun kemarin, alhamdulillah banyak. Mungkin tahun ini ya cuma ada beberapa orang, tapi alhamdulillah masih banyak. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan giliran kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jangan hanya kita berpatokan ingin segera berangkat menunaikan haji dan ibadah umrah, tapi terlebih kita layakkan dulu diri kita. Kita raih pahala-pahala yang Allah sudah siapkan, ya, di keseharian kita. Ternyata banyak sekali pahala-pahala yang Allah berikan dari amalan-amalan yang pahalanya sebanding dengan pahala ibadah haji dan ibadah umrah. Dan ini sering, ya, diungkapkan, sering disampaikan oleh guru-guru kita, tapi memang untuk melaksanakannya sulit, susah. Masya Allah. Apa pahala haji yang bisa kita raih dari amalan yang pertama? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sholat al-ghada fil jamaah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'asy syams, thumma shalla rak'atain. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir taklim menunggu waktu syuruk sampai kemudian datang waktu syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sebanding dengan pahala ibadah haji dan ibadah umrah. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan ditegaskan tamah, pahalanya hajinya sempurna. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kadang, ya, buat melaksanakannya kita susah. Ya, jamaah bersuci be pulang jauh-jauh. Kira-kira amun geus beres ceramah, da'a balik apa salat heula geus da'a? Foto heula. Salat nama pokok.
Ya padahal rutinitas kita tuh Masya Allah, tapi kadang sering kita lupakan. Maka sama-sama kita mengingatkan, ternyata melalui sholat isyraq, sholat syuruk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang sebanding dengan pahala ibadah haji dan ibadah umroh. Alhamdulillah. Amalan apa lagi? Yang kedua, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang man ghada ilal masjid, siapa orang yang pergi ke masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah, yang pergi ke masjid atau musola tidak lain tujuannya ingin belajar ataupun mengajar ilmu, artinya taklim, ada guru, ada murid, ada yang belajar, maka sama tuh pahalanya. Ternyata kita pergi dari rumah ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, tujuannya kita belajar, maka itu pun sama pahalanya. Falahu ka ajri hajin taman hajjat, baginya pahala ibadah haji, hajinya juga haji yang sempurna. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi kita nih udah dapat dua nih. Sholat subuh udah, tinggal sholat syuruknya. Ya, sholat ngaji udah nih, insya Allah ya ngaji, maka dapat kita tuh pahala ibadah haji, insya Allah. Jadi jangan bosan, insya Allah. Taklim kita yang kita lakukan di masjid, musola, di majelis taklim dan lain sebagainya, semata-mata ingin memperdalam ilmu agama kita, insya Allah jadi wasilah kita dapat pahala ibadah haji. Ya, walaupun memang yang sesungguhnya haji yang luar biasa, ya, masya Allah pahalanya berlipat-lipat ganda, ya nggak bisa dibandingin. Tawaf nggak bisa di kita, bener nggak? Ya, kalau sholat, puasa dan lain sebagainya, apalagi sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa yang berlipat-lipat pahalanya, masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah. Apalagi kemudian pahala ibadah haji yang bisa kita raih. Nah, ada satu kisah dalam kitab An-Nawadir. Imam Syekh Al-Qalyubi menyebutkan, ada dulu satu orang ulama yang luar biasa, masya Allah, Abdullah bin Mubarak, lahir tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah. Beliau seorang zahid yang luar biasa, masya Allah. Bahkan para ulama-ulama tabi'in di zamannya menyebutkan beliau punya guru lebih dari 4.000 orang. Untuk belajar ilmu ke 4.000 guru beliau datangi, sampai kemudian derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahid, seorang yang zuhud luar biasa, masya Allah. Satu ketika beliau telah selesai menunaikan ibadah haji pada waktu itu, pada tahun itu, ya, masya Allah, setelah selesai rangkaian ibadah haji di depan Ka'bah beliau tertidur, kemudian bermimpi. Mimpinya sedang melihat dua malaikat yang bercakap-cakap bahasa orang nama kongko. Apa kata malaikat itu? Satu malaikat bertanya, berapa jumlah jamaah haji pada tahun ini? Dijawab 600.000 orang. Apakah semua jamaah haji ini pahala ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijawab oleh malaikat lain, enggak. Semua 600.000 orang ini tidak ada hajinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, naudzubillah. Tapi kata malaikat lain menyebutkan, ada satu orang yang dia tidak menunaikan ibadah haji, tidak berangkat haji tahun ini, tapi dia dapat predikat haji mabrur, haji yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan karena satu orang inilah yang tadinya semua jamaah haji yang menunaikan haji pada tahun ini 600.000 orang tidak diterima, tapi karena satu orang ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Abdullah bin Mubarak kaget, bangun luar biasa.
Masya Allah, siapa sudah mendapatkan predikat haji di sisi Allah, tapi bahkan semua jamaah haji menjadikan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terdengar namanya adalah Ali Al-Muwaffaq. Selesai haji, kemudian buru-buru dicari itu namanya Ali Al-Muwaffaq. Ali. Ali Al-Muwaffaq luar biasa. Ternyata penasaran tuh ulama kita, siapa sosok Ali Al-Muwaffaq? Dicari, ternyata beliau ada di satu wilayah di Irak, yang kemudian ternyata dicari-cari beliau hanya seorang tukang sol sepatu, Pak. Pekerjaan sehari-harinya cuma ngesol sepatu. Dari hasil ngesol sepatu setiap hari beliau sisihin, beliau tabung, pengen berangkat ibadah haji, nyisihin, ditabung sampai terkumpul cukup untuk berangkat haji pada tahun itu. Tapi kemudian beliau punya seorang istri yang sedang hamil. Pak, lamun pamajikan ekel hamil, ekel reuneuh cek urang nama. Mangkat kira-kira tega tuh, Pak? Hah? Tega. Pamajikan ekel hamil, kira-kira orang jadi mangkat haji pantu, Pak? Mangkat bejena dan geus lila nabung. Geus hayang banget insyaallah. Amin. Ini istri yang lagi hamil, biasa kayak istri-istri kita, apa istri orang doangnya. Kalau lagi hamil biasanya apa? Suka ngidam. Benar tuh, Pak? Ya, suka ngidam. Ada-ada aja, kadang emang perempuan. Ya, Masya Allah tuh, godaannya jadi laki-laki. Saking cintanya, puting-puting suruh neangan tukang es cendol. Diteangan tuh, Pak. Diteangan ke mana baik, mending lamun ke rusunna. Saya baheula anak pertama, ya. Suruh neangan jambu monyet. Oh, rusunna. Oh, jambuna ya itu. Masya Allah. Tapi kalau wan milik rezeki, eta tiba-tiba aya kabar salah seorang teman saya meninggal. Kemudian saya berangkat takziah. Masya Allah di daerah Tangerang. Kemudian apa? Lagi takziah parkir di bawah motor. Itu nggak tahu kenapa baru parkir di bawah motor ngelihat ke atas ini pohon cakep banget. Ternyata ditanya ini apa nih? Jambu monyet. Itu buahnya lagi banyak banget, Pak. Masya Allah, dasar emang rezeki mah alhamdulillah tuh. Ya, wasilahnya takziah menang eta jambu monyet. Masya Allah, dibawa balik nggak jadi lah pamajikan ngambek. Alhamdulillah. Ini istri Ali Al-Muwaffaq pun sama, Pak, cek urang nama. Iya aya tatangga nu masak masakanna ngeunah banget ya. Coba datangi menta mun bisa mah najan saeutik, amun teu meunang menta beuli. Diteangan ieu. Karena suami soleh kan siap siaga, bener tuh. Daripada kita diberi jatah, akhirnya diteangan beda. Kapanggih ternyata yang sedang masak itu ada satu rumah yang rumahnya mohon maaf sudah kumuh, rusuh, bahasa orang nama mun zaman ayeuna mah aya imah bambu kene, bilik kene, reot. Di jerona cicing seorang perempuan yang setengah baya sudah tua, punya 6 anak, tapi suaminya tidak ada, sudah meninggal. Ari eta ngaranna naon, Pak? Hah? Janda, apalun banget besar rumah. Masya Allah. Ya, ternyata apa? Yang sedang masak itu adalah seorang janda yang punya 6 anak. Dia beserta keluarganya sudah 3 hari belum makan. Kemudian mendapatkan seekor bangkai keledai
yang sedang dimasak, yang dimasaknya itu seekor bangkai keledai. Ketika datang Ali Al-Muwaffaq untuk minta, maka dijawab, ini makanan halal bagi kami tapi haram bagi kamu. Ini adalah bangkai keledai, kami belum makan 3 hari. Masya Allah, bau nanti kuatan ngeunah, ternyata naon. Oke. Balik laporan ke pamajikan. Kira-kira lamun laporan ke pamajikan nyahun eta janda amun urang gomelan moal. Mah ternyata laporan janda, oh janda nanya kene mah Ustaz. Masya Allah. Tapi istri yang soleh ternyata laporannya luar biasa diterima. Kalau memang itu adalah seorang janda yang punya 6 orang anak, beliau tidak punya makanan untuk dicukupi. Bagaimana kalau bekal untuk ibadah hajimu engkau sedekahkan? Masya Allah, diberekeun kabeh eta bekal untuk ibadah haji kajan. Amun bapak erek mangkat umroh, erek mangkat haji, ya ayeuna boga 50 juta. Siap tuh diberekeun ka seorang janda. Nu aya ge biar punten ti imah ribut nu aya bener teu? Nauzubillah pasti ditanyakeun. Karena pahalanya itu luar biasa, karena memang berat untuk mengeluarkannya, maka Masya Allah. Karena itulah Ali Al-Muwaffaq mendapatkan gelar haji walaupun ternyata beliau belum berangkat ibadah haji. Ternyata dengan bersedekah yang dia keluarkan menjadikan dia mendapatkan pahala ibadah haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Maka insya Allah ya kita mah buat sedekah kayak gitu mah susah apa enggak Pak? Berat apa enggak? Berat. Mudah-mudahan dari sedekah-sedekah yang kecil, yang rutin, ya insya Allah dijadikan wasilah kita sama-sama mendapatkan panggilan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya robbal alamin. Cuma yang tadi jangan coba dipraktekin di rumah ya Pak ya. Bahaya, kurang gitu wani. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah mudah-mudahan sedikit kisah yang menjadi inspirasi buat kita semua, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.